adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Cila. Selamat pagi Tante Lala. Kita semangat dong muji nama Tuhan ya Cila. Betul. Kalau kita semangat, kita harus bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sekarang Cila sapa dong teman-temannya. Halo teman-teman, apa kabar? Nah, kita berharap kita semua dalam keadaan sehat ya Cila ya. Ya. Baik, kalau kita sudah semangat untuk memuji nama Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Nanti ikutin Tante Lala dan Cila gerakannya ya. Kita mau mengangkat pujian setinggi-tingginya langit. Tentunya kalian sudah pada bisa dong. Oke. Cila semangat ya. Ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Satu kali lagi, lebih semangat lagi ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Yo, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, kalian pasti sudah berkeringat memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Cila sudah berkeringat, sudah memuji nama Tuhan. Sudah. Nah, udah sehat banget ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan ya Cila ya. Nah, kita mau buka Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau mengangkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari-hari yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Kau mau ajarkan ya Tuhan anak-anak kami ini untuk mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, Shalom semuanya. Kembali lagi dengan kami di sini dalam ibadah online pada saat hari Minggu pagi yang ceria ini. Tante berharap kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Oke adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tentunya sudah siap dong mendengarkan firman Tuhan ya. Kalau sudah siap, kita mau buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Markus 10 ayat yang 46 sampai yang ke-52. Oke, kalau sudah ketemu di situ ada judulnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Siapa sih Bartimeus itu? Kalian tahu nggak pernah melihat ada seorang buta? Kalian mungkin sering melihat ya di luar rumah, walaupun kalian dalam rumah, mungkin dalam televisi, kalian melihat ada seorang yang buta. Dan tentunya kalau orang buta itu pastinya tidak bisa melihat ya adik-adik, tidak bisa melihat alam sekitarnya, tidak bisa melihat papa dan mama, bahkan mungkin tidak bisa melihat adik kita, cici kita, atau siapapun tidak bisa melihat kehidupan orang buta itu adalah orang yang kehidupannya dalam kegelapan. Adik-adik bisa bayangkan seperti apa kalau orang buta itu ya, pasti susah, pasti sedih, kita nggak bisa melihat yang indah-indah. Demikian juga dengan Bartimeus di sini ya, kita bisa bayangkan betapa sedihnya Bartimeus ini. Dia adalah seorang pengemis yang buta, yang dia hidupnya dari belas kasihan orang yang lewat, dan dia tinggal di kota Yeriko. Nah, suatu ketika Yesus bersama murid-muridnya dan bersama orang-orang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus ya, untuk mendengarkan keselamatan dari Tuhan Yesus, datang tiba di kota Yeriko. Nah, Bartimeus ini sebenarnya sudah sering mendengar, walaupun dia tidak melihat, dia sering mendengar kehebatan, keluar biasaan, bahkan kedahsyatan Tuhan Yesus ya. Dia percaya bahwa kalau Tuhan Yesus mampir ke tempatnya, dia ingin supaya matanya dicelikan. Nah, ketika Yesus keluar dari kota Yeriko itu, Bartimeus tiba-tiba dengan kekuatan dari dirinya, dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, dia berteriak, tapi apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang di sekitarnya atau murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus itu malah memarahi si Bartimeus. "Shh, diam, berisik. Ngapain sih manggil-manggil Yesus?" Mungkin seperti itu ya. Tapi apa Bartimeus merasa takut setelah dimarahi? Setelah ditegur, apa dia merasa takut? Tidak ya adik-adik. Bartimeus malah semakin mengencangkan suaranya. Dia mengeraskan suaranya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti mendengar teriakan dari Bartimeus. Nah, lalu kata Yesus, "Panggillah dia." Lalu murid-muridnya menghampiri si Bartimeus lalu bilang, "Berdirilah, Yesus memanggil engkau." Lalu Bartimeus dengan kegirangannya dia berdiri, dia menanggalkan jubahnya lalu mendekati Yesus. Apa Yesus mau menegur dia? Apakah Yesus mau memarahi dia? Tidak ya adik-adik, Tuhan Yesus itu mempunyai hati yang lembut, hati yang begitu menyayangi dan begitu mengasihi kita semua. Tuhan Yesus berkata kepada Bartimeus dan bertanya, "Apa yang kau ingin aku perbuat kepadamu, hai Bapak?" Ya mungkin seperti itu ya, karena Tuhan Yesus belum mengenal Bartimeus ya. Nah, Bartimeus minta apa adik-adik? Kalian pasti sudah menebak ya, karena dia dalam keadaan secara dia buta. Dia ingin sekali melihat keadaan sekelilingnya, dia ingin melihat alam sekitar yang diciptakan Tuhan yang begitu indah. Lalu Bartimeus berkata, "Rabuni, aku ingin melihat." Di sini ada kata Rabuni ya. Kalau Rabuni itu, Tante pernah lihat, Rabuni itu artinya guru. Guru, aku ingin melihat. Apakah Tuhan Yesus mempertimbangkan permintaan Bartimeus? Tidak ya. Tuhan Yesus melihat iman Bartimeus itu begitu besar. Lalu Tuhan Yesus akhirnya mengabulkan permintaan Bartimeus. Bartimeus akhirnya matanya dicelikan. Dia bilang, "Haleluya,
Akhirnya aku bisa melihat Engkau Yesus, aku bisa melihat teman-teman aku bisa melihat orang-orang sekitar aku bisa melihatnya. Puji Tuhan. Tapi adik-adik, apakah cuma sampai di situ aja Bartimeus mengucapkan terima kasih? Tidak ya, akhirnya Bartimeus itu mengikut Yesus kemanapun Yesus memberikan pengajaran tentang keselamatan. Puji Tuhan ya adik-adik, kita bisa pelajari dari Bartimeus ini. Ada 4 hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan seorang Bartimeus, seorang pengemis buta. Ya, yang pertama, walaupun dia buta, dia tidak bisa melihat, tapi dia sering mendengar akan kehebatan Tuhan Yesus. Dia percaya, dia berharap kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, walaupun dia ditegur, dia dimarahi, walaupun mungkin ada rintangan atau halangan, dia tetap memanggil Yesus karena dia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan dia dan dia dapat melihat. Yang ketiga, bahwa dia memiliki iman yang besar, bahwa dia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan, dia datang ke orang yang tepat, yaitu Yesus. Dia bakal menyembuhkan matanya. Dan yang keempat, Bartimeus ini adalah orang yang tahu berterima kasih. Ya, walaupun dia disembuhkan, dia tidak meninggalkan Yesus begitu aja. Dia nggak tahu berterima kasih, tapi dia berterima kasih kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, bahwa dia sudah disembuhkan. Akhirnya dia menjadi murid Yesus. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah kita boleh belajar, iman kita boleh tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, saat ini mungkin kalian nggak bisa kemana-mana, nggak bisa sekolah, nggak bisa ke mall yang biasanya sering ke mall ya, atau mungkin nggak bisa bermain dengan teman-teman. Tapi kalian punya Yesus yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus akan memberikan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kalian. Amin, puji Tuhan. Baik, untuk firman Tuhan saat ini kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami boleh belajar ya Tuhan atas kehidupan Bapak Bartimeus yang buta itu, walaupun tidak mendengar, tidak melihat ya Tuhan, dia sering mendengar akan keluar biasaan Engkau dan dia percaya, dia percaya bahwa Yesus dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupan Bapak Bartimeus ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dua orang buta sambil